seminggu, dia Mhm pulang itu mhm. mau sekolah tatap muka. Jadi dia pamit pulang. Mmm. Oh ya sudah, saya bilang kayak gitu, saya sanguin lah Bang, pulanglah dia. Nah seminggu dia Mmm. sekolah sudah tatap muka itu, ngehubungin si Nabila waktu itu, nggak ke saya sih Bang dia Mmm. ngehubunginnya, padahal dia ada nomor WA saya, tapi dia Ya larinya ke artinya Nabila. selama itu kan dia tinggal di bawah, pengasuhan ibu lah gitu istilahnya ya, sama Pak Paidi Mhm, lah gitu ya. Tapi iya 1 minggu kemudian dia, keluar dari rumah, iya pulang, pamit pulang pulang. karena mau sekolah, Mhm sekolah mhm tatap mhm. muka di tempatnya dia Mhm. gitu kan Bang. Oke Nah setelah oke. sekolah tatap muka, dia mau balik lagi ke sini, ngehubungin si Nabila, nge-WA, "Yunda saya ke sana lagi ya." Nggak usah," Mmm. kata saya, karena waktu itu ibunya datang ke sini kami bilang, "Kok si ML ini pulang bawa pakaian kok nggak ngomong-ngomong?" Saya bilang kayak Mmm. gitu, "Semua baju kok dibawa dia nggak ngomong." Nah, Iya iya mungkin iya dia iya. nggak takut mungkin dia sama saya hubungannya ke Nabila gitu loh, Bang. Iya artinya Nah dia sama ada Nabila pun keinginan untuk keluar dari rumah gitu kan? Ada keinginan karena dia sudah gimana? ada niat membawa pakaian segala macam kan Iya, istilahnya nggak akan kembali lagi kan? heeh. Heeh 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 Iya, heeh. tapi dia mau minta balik lagi waktu itu setelah dia pulang itu, dia minta balik Mhm. lagi, sama Nabila nggak boleh, nggak diperbolehkan lagi. Mmm. Alasan Nabila, di rumah sudah kamar udah nggak ada karena ada yang kerja ngebantuin ibu gitu, Mhm alasan si mhm Nabila mhm waktu mhm itu. mhm. Memang benar sih Mhm. Bang, saya punya pekerja 2 anak cewek yang dari Gedung Aji kerja di sini, 11 bulan Iya ikut iya. saya, Bang. Iya 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 Nah, iya. Nah itu Pak itulah, Paidi nah sini sikapnya apa dengan dia seminggu kemudian pergi, kemudian dia mau balik lagi, itu apa sikapnya Pak Paidi itu? Tuh. iya. Di balik fakta, ada cerita di balik sebuah fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Salam sehat untuk kita semuanya tentunya, baik yang berada di ujung Indonesia, baik bagian timur sampai dengan selatan, utara dan barat ya. Nah, posisi ini tentunya tidak lepas juga dengan situasi-situasi yang bercampur semuanya ya. Tetapi sekali lagi kita diberikan rahmat oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala untuk tetap ya menjaga keutuhan kita sebagai manusia yang mandiri, manusia yang beriman dan manusia yang terus mempertahankan menjadi manusia yang baik bagi masyarakat sekitar atau manusia yang lainnya atau tetangga, saudara, sanak famili dan tentunya punya kewajiban kita untuk tetap beribadah. Pada kesempatan ini podcast saya yaitu lebih kepada melakukan satu perbincangan atau diskusi ya tentunya tetap ada fakta ya di balik cerita, ada cerita di balik fakta. Nah, ini yang tema ini yang akan kita angkat. Kali ini kita langsung saja berhadapan dengan Ibu Nelly dan eh, saudari Nabila ya, putrinya. Ya, yang berada di Tulang Bawang. Ya, Tulang Bawang di Lampung ya, Provinsi Lampung. Tulang Bawang ini adalah salah satu kabupaten ya. Assalamualaikum Bu Nelly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Eh, Hasan. Nabila, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil kita apa eh, cek suara ya, maka saya berassalamualaikum di kedua orang ya. Bu Nelly, apa kabar nih sampai hari ini? Alhamdulillah kalau kabar sehat Bang Bob. Sehat ya? Iya Iya, iya iya. Kalau Nabila, baik-baik saja. Kalau Nabila bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. sehat ya. Gimana ayah ya kan masih berada jauh nih ya, berada di lapas ya, di lapas dengan kondisi hukuman yang dihadapi hari ini. Nabila sama teman-teman hubungannya bagaimana? Alhamdulillah baik. Kawan-kawan juga terus nanyain keadaan Bapak. Jadi Di media juga rame. mendukung ya, mendukung kondisi Nabila ya, bukan artinya mendukung bahwa
dalam perspektif Nabila sebagai di usianya, kalangan usianya itu teman-teman mendukung ya, simpatik ya dengan Nabila ya, Iya, gitu ya. Simpatiknya itu karena pertemanan Nabila dengan kawan-kawan atau karena memang tahu betul persis bahwa ayahnya atau Pak Paidi tidak melakukan apa yang dituduhkan itu. jadi kan kawan-kawan Nabila ini dari SD udah tahu banget sama Bapak. Oke. Kawan-kawan SD tahu sama Bapak. Jadi bahkan mereka itu yang terus di sosmed juga sampai apa ya berkomentar kalau saya ini mengenal Bapak Paidi sama kayak Nabila mengenal bapaknya lah istilah katanya gitu. Sampai Jadi seperti itu ya? ya, sampai seperti itu karena kan kawan-kawan juga biasa main ke rumah kadang atau Bila yang kadang diantar main ke tempat kawan begitu. Jadi banyak juga yang kenal sama Bapak. Memang yang dikenal teman-teman Bila itu ketika main ke rumah atau ketemu di luar itu seperti apa sih bapaknya Bila, Pak Paidi terhadap teman-temannya Bila, sikapnya? Ya, kalau Bila kan dulu waktu SD sama SMP tuh rata-rata diantar jemput sama Bapak ya. Jadi kan Oke. kalau tanya ada kawan yang belum dijemput gitu sampai Bapak tanyain dulu apa maksudnya mau ditemenin dulu nggak sama kami gitu maksudnya kan. Terus kalau seandainya kawan-kawan main ke rumah juga ya Bapak nggak pernah yang apa ya maksudnya nggak pernah buat risih orang nggak pernah gitu. Jadi kawan-kawan itu udah tahu banget Bapak itu kayak mana orangnya, apa namanya di pasar juga jualan, kan tahu apa namanya karena biasanya kalau waktu SD itu pulang sekolah biasanya langsung mampir main ke pasar. Itu Bila itu apa ayahnya itu sering antar ke sekolah semenjak SD ya? Pulang pergi tuh. Pulang pergi ya? Pulang pergi. Oh. Jadi setiap saat ya. Kalau Bila itu putri keberapa atau ada kakak atau adik? Kalau Bila anak kedua masih punya kakak lagi perempuan namanya Rahmiati. Jadi berdua aja. Berdua. Nah, terhadap kakaknya juga bapaknya sering antar pulang pergi sekolah dari SD atau hanya Bila aja? Nah, kalau waktu SD masih bareng karena kan aku sama kakaknya Bila itu masih SD. Tapi kalau SMP kebetulan kakak SMP-nya dekat rumah. Jadi jalan kaki. Memang Bila nih manja bapaknya ya, karena nganterin terus loh dari SD SMP loh, ya kan? Ya memang deket banget sama bapak. Jadi bapak itu sangat dekat ya dengan anak-anaknya yang perempuan-perempuan ini ya. Terus apa kalau Bila lihat kalau setiap hari-hari kesehariannya bapak itu apa sih kegiatannya selain di jualan ini ya untuk bicara tentang bagaimana terhadap Bila dengan kakaknya gitu loh. Apa sih kesehari-hariannya? Apa ada mengingatkan Bila pakaian sekolahmu yang harus benar, Bila atau apalah kamu tuh harus rajin sholat atau apa seperti itu. Apa kira-kira yang keseharian ayahnya kepada Bila terhadap Bila? Jadi kalau keseharian bapak itu kan memang orangnya nggak pernah keluar ya. Jadi dia tuh memang di rumah aja. Maksudnya ya cuman istirahat karena kan juga kan capek kali ya habis dari pasar. Jadi waktu itu Bila inget banget waktu masuk SMA. Jadi waktu itu kan Bila ngotot banget pengen masuk SMA negeri. Karena kan biasa anak muda gitu kan pengennya masuknya sekolah negeri. Tapi bapak bilang begini, jangan ambil yang negeri aja tapi harus ada yang berbasis Islamnya. Jadi waktu itu Bila masuklah ke MAN 1, alhamdulillah keterima. Terus kakak juga waktu itu SMA-nya ada berbasis Islamnya karena memang diharuskan sama bapak. Waktu itu kakaknya Nabila masuknya di Global Madani. Terus Bila di MAN 1 Bandar Lampung. Oh, jadi Bila di MAN 1 Bandar Lampung ya. Nah, itu Bila tinggalnya satu tempat waktu SMA atau pisah atau kos gitu ya? Enggak, waktu SMA Bila ikut sama bibi sama paman. Oke, Selama 3 oke. tahun. Selama 3 tahun itu Bapak bagaimana? Pak Paidi sering nengok atau apa gitu ke Bila? Iya, nengok terus sama ibu. Sering ya? Berapa minggu sekali? Berapa minggu sekali? Kadang sebulan itu 2 kali, maksudnya ketemu 2 kali hari libur gitu pulangnya.
Iya, iya, iya. Kalau sudah dewasa mungkin nggak usah sering-sering kali ya. Wah, tapi kenangan Bila apa sih dari kecil itu sama bapak itu apa memandangnya seperti apa kenangannya tuh Bila tuh? Ada kenangan apa itu? Yang paling ngena semasa kecil tuh apa itu Bila? Apa ya, banyak sih sebenarnya, soalnya kan memang dari kecil juga Bila deketnya sama bapak ya. Heeh. Waktu dari zaman-zamannya SMP, SD kan sebelum Bila di Bandar Lampung itu memang apa-apa tuh sama bapak gitu. Kalau Hmm. kan kita masih satu hobi nih, ada satu hobi, jadi Bila itu hobi banget yang namanya pelihara hewan. Jadi bapak juga kan dulu waktu mudanya punya peliharaan kayak gitu juga, kayak burung dara, ayam dan lain-lain. Dan Bila itu juga sama sifatnya kayak bapak. Dulu tuh pernah sampai Hmm. punya ayam, punya kelinci, punya marmut. Jadi pernah waktu itu melihara marmut sih sama bapak, bisa dari 4 biji ya sampai 11. Hmm. Karena Oh, memang oke, oke. hobinya sama sama bapak. Kenangan lainnya atas sikap bapak terhadap Bila, misalkan ngomongnya pernah apa? Kadang-kadang kita ini kan sama orang tua inget apa yang pernah diomongin dari kecil kita sampai dewasa sampai tua kita inget orang tua kita itu ngomong apa yang menjadi kenangan Bila sampai hari ini. Kalau bapak sih kan bilang kan pergi jauh nih di Bandar Lampung waktu SMA. Kadang kan kalau mau ke Bandar Lampung di bis itu dianterin bapak. Jadi bapak tuh Hmm. cuma ngingetin kalau hati-hati, kayak gitu, jaga diri, apalagi tinggal sama orang, kayak gitu kan. Maksudnya jangan Hmm. aneh-aneh, nuntut ilmu yang benar. Apa kalau Hmm. bisa kuliah kuliah kata dia. Hmm. Ini kan Bila yang selalu nih ya bersemangat terus ya untuk menggaungkan semangat keadilan ya terhadap penegakan hukum yang berangkat dari keadaan masyarakat ya atau yang dikenal oleh Bila ya yang sampai hari ini juga Bila juga cukup lumayan ya dikenal di dunia sosmed ya. Itu apa yang Bila harapkan terhadap keberadaan ayahnya Bila hari ini kira-kira? Alhamdulillah banyak sekali jutaan masyarakat yang Hmm. nge-support Bila baik melalui media sosial TikTok maupun Instagram. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada yang TKI dari luar negeri juga. Pokoknya Hmm. harapan Bila cuman pengen suara kita tuh didengar gitu sama baik petinggi, pemangku jabatan ataupun Hmm. yang lainnya gitu. Pengen banget suara kita didengar, kasus ini diusut dengan tuntas supaya Bapak bisa dapat keadilan dan Bapak harus bebas. Amin. Amin, amin, amin. Ya, oke. Sekarang saya beralih ya. Bila tetap semangat, tetap dengan doanya ya, karena kan cukup banyak yang mendukung Bila, mensupport Bila ya, dan tentunya tidak pernah berhenti doa untuk ayah Anda tercinta ya. Itu ya Bila ya. Sekarang ke Ibu Nelly nih saya nih. Bu Nelly ini sudah menikah sama Bapak sudah berapa lama ini? Alhamdulillah sudah hampir 25 tahun, Bang Bob. Di Udah September nanti 25 tahun. perkawinan perak dong nih. Iya. Eh, Gimana saat awal ketemu Pak Paidi waktu awal-awalnya Ibu? Eh, kalau ketemu Pak Paidi dulu itu kan Pak Paidi di Menggala ya, di Kabupaten Tulang Bawang ini. Saya kan di Bandar Lampung. Orang tua saya Oh. di Bandar Lampung, Bang Bob. Jadi setiap kali ada acara keluarga Mm-mm. yang ada di Menggala di kabupaten, saya datang gitu loh sama ibu sama Hmm. bapak saya. Jadi perkenalan itu sebenarnya nggak sengaja sih waktu itu. Jadi pas saya Hmm. lewat mau ke rumah paman saya, bapak itu Pak Paidi itu ngeliatin saya terus gitu. Jadi waktu itu kan Hmm. memang saya juga ada pacar ya waktu itu, ada Hmm. pacar. Kemudian pas saya balik lagi, itu saya memang sama pacar saya sudah putus hubungan. Kemudian Hmm. ada bibi saya, kakaknya ibu, bilang, aduh Hmm. ini ada yang mau kenal sama kamu, katanya begitu. Saya ingat benar itu, Oke. Bang Bob, pas saya pulang terakhir liburan gitu ya. Iya, iya, Kemudian iya, iya. ya datang si Pak Paidi, memang sudah Hmm. tahu sih sama dia, cuman kan yang akrab itu belum, itu tahun 95. Sebenarnya saya Hmm. sama Pak Paidi itu cuma 3 bulan, Bang Bob, langsung jadian, dibawa lari sama Oke. dia. Dibawa lari. Iya kan kalau kami Lampung kan punya adat larian. Oh, iya, 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 iya. larian Bang Bob. Larian ya. Larian itu kan kita ninggalin surat, Iya. kita ngasih tahu kita
pergi sama orang yang kita cintai, namanya ini, anak ini, alamatnya di sini gitu. Jadi kita tinggalin duit adatnya juga di bawah bantal gitu, Bang. Iya, Nah, iya, jadi iya, tahun iya. 95 itu. Sembilan, Setamatnya SMA 3 bulan. 95 ya, habis tamat SMA ya. Kok nekat bener ini Ya gini, ibu Bang ini. Bob. Waktu Lulus SMA 3 bulan udah langsung nekat menikah itu. namanya udah jodoh. ah, ah, Jadi ah, waktu ah, itu ah. gini Bang Bob, saya kan Iya, iya. dari keluarga yang kurang Mm, mampu juga ya waktu itu, ayah kondisi sudah sakit-sakitan, saya pengen kuliah, ayah nggak mampu waktu itu ya Bang Bob. Kemudian saya mau kerja di Iya. luar kota sama ayah pun nggak boleh gitu. Jadi Hmm. pikiran saya sudah deh kuliah enggak ya kan. Kemudian mau kerja juga nggak boleh. Ada yang ngajakin larian ya udah. Nah, itu ke Pak Paidi kok Ibu begitu yakin ya? Kan ini kan wanita biasa kan begitu ya. Kok begitu yakin terhadap Pak Paidi gitu loh sehingga sampai harus ikut dengan Pak Paidi gitu. Kenapa Ibu melihat Pak Paidi itu seperti apa gitu loh pada saat itu? Kalau saya secara pribadi saya awal kenal sama beliau ya Bang Bob. Itu orangnya itu memang kalau berbicara itu yang betul-betul dia kalau berbicara itu tepat gitu loh. Jadi nggak ada dia yang berbicara itu yang pakai bahasa yang aneh-aneh, itu nggak pernah sama sekali dari kami kenal gitu ya. Kemudian sikap perilakunya pun santun sekali, dengan yang tua pun dia santun, hormat gitu loh. Kemudian dia patuh. Nah itu yang membuat saya yakin gitu loh kepada Pak Paidi pada saat itu. Makanya baru kenal yang pas kenal akrabnya 3 bulan itu saya langsung oke lah saya bilang gitu. Karena bahasa dia waktu itu Bunda, ibunya, ibu mertua saya dulu almarhum, Bunda Iya, sudah iya, pengen iya. mertua, saya ini nggak mau pacaran, kalau memang kamu setuju, ayo kita larian gitu ya. Sudah, saya tanpa pikir panjang lagi, saya pikir ini bagus, ya sudah gitu Bang Bob. Saya iakan waktu itu. Gitu. Nah ini jujur ini, Ibu dulu mau ikut sama Pak Paidi apa karena Pak Paidi sudah bekerja dan memiliki kemapanan atau memang Pak Paidi keluarga yang mapan atau bagaimana nih? Dilihatnya oleh Ibu nih apa yang dilihat itu? Selain oke lah mungkin laki-laki gagah lah gitu ya kan, tapi di sisi lain kan wanita selalu melihat, apalagi Ibu kan sudah menceritakan mau sekolah kuliah nggak bisa, kalau mau pergi jauh dilarang kan gitu. Nah kan tentu harus ada perubahan ketika ikut sama laki-laki Bu, seperti itu. Ibu melihat Pak Paidi itu seperti apa itu? Apa pekerjaannya apa sih? Kriterianya nggak ada sih Bang Bob sebenarnya. Kalau dia menurut saya itu sudah dalam apa pandangan saya ya, dalam penilaian saya dia itu baik. Kemudian saya lihat dia sopan, santun. Kemudian ya memang dia ada pekerjaan sih waktu itu dia sudah jualan ya. Bapak itu sudah buka apa namanya itu pakaian, jual pakaian waktu itu di Oh, Menggala. toko pakaian di Menggala. Bukan toko Bang Bob. Jadi Bapak itu Ah. kayak emperan gitu waktu itu. Oke. Jadi saya juga Lanjut. nggak punya kriteria yang harus orang kaya, enggak, atau yang tampan juga enggak. Pokoknya yang penting hati saya nyaman, nyambung, udah gitu loh. Kalau saya lihat ini kan di usia sekarang ini Bu Nelly ini saya lihat pasti mudanya ini tergolong juga kalau ada gadis apa namanya bunga desa nih atau istilahnya seperti itu. Jadi bunga desa di Lampung kota dilamar oleh lelaki pejaka dari Menggala kan seperti itu. Nah, kemudian kan 25 tahun ya Bu ya. Selama perjalanan beliau ini bekerja sebagai seorang pekerja itu seperti apa sih sosoknya yang Ibu lihat gitu loh. Sehingga sampai hari ini kan sudah meningkat ya perdagangannya walaupun dengan gerakan perdagangan yang sama ya dari dulu pertama kenal sampai dengan sekarang ya Bu. Iya Bang. Ya tentunya selama saya menjalani kehidupan berumah tangga dengan Bapak selama 25 tahun ya Bang, tentunya kan banyak lika-liku kehidupan yang sudah sama-sama kami jalani ya. Dari yang terpahit sekalipun sudah kami alami. Jadi saya waktu itu sama Bapak setelah kita nikah nih, sudah jadian, saya ingat sekali pada saat itu, setelah saya nikah dengan Bapak, baru punya anak pertama, kami kan kalau kita orang Lampung tinggal di rumah tua ya Bang Bob ya, ada rumah tua lah ya, jadi kita tinggal di rumah tua pada saat itu. Jadi saya baru punya anak pertama, saya ingat sekali di umur 2 tahun si kakaknya Nabila,
itu saya terpaksa harus pindah dari rumah tua itu untuk belajar mandiri. Jadi Bapak mau belajar mandiri gitu loh. Oke, Jadi kita pisah pada saat itu dengan mertua saya, dengan ada paman waktu itu memang yang sama di rumah itu juga. Jadi kita keluar. Pada saat itu saya dibawa Bapak ke hutan. Ingat sekali saya dibawa Bapak ke hutan yang mana saya berdua aja nih. Iya, awalnya berdua, tapi pada akhirnya mertua ikut saya gitu. Oke, tahun berapa itu, Bu? Tahun berapa, Bu? Tahun 98 Bang Bob. 98 masih banyak hutan di Benggala, saya tahu ini. Iya, 98. Jadi saya dibawa itu di areal namanya Rengas Sendung, Umbul Gelabek. Tepatnya itu sekarang sudah menjadi perkantoran Pemda Tulang Bawang, Bang Bob. Oke, iya betul. Jadi 1,5 tahun saya di sana, di mana saya itu gadis kota yang terbiasa dengan hiruk pikuk dibawa ke hutan gitu kan. Tapi saya jalani dengan Bapak, ya saya nikmati aja senikmat-nikmatnya, dan akhirnya dapatlah si Nabila yang kedua ini dapat dari hutan nih Bang Bob. Oke. Anak jadi kebun ini. berapa lama di hutan, Bu? Saya di kebun itu 1,5 tahun Bang Bob. 1,5 tahun ya sama 1,5 tahun. Jadi Bapak di sana kita usaha nanam singkong, Bang. Oh, berkebun ya? Kami berkebun nanam singkong Bapak pada saat itu. Nah, jadi setelah itu 1,5 tahun lahir Nabila. Lahir Nabila umur berapa bulan itu saya bilang sama Bapak, saya rasa kita kalau begini terus nggak akan ada kemajuan. Saya bilang sama Bapak, it's okay kalau kita ya Bang Bob, artinya sudah mentoklah hidup saya sampai di sini ya kan dengan Bapak. Tapi kan ada anak-anak generasi penerus kita yang harus kita kita ini kan tingkat taraf kehidupan mereka gitu loh. Jadi saya bilang sama Bapak nggak bisa kita tunggu begini, karena waktu nanam singkong itu Bang Bob ya 9 bulan kan kalau singkong Bang. Jadi setiap dapat singkong kita bayar utang. Setiap singkong bayar utang. Jadi nggak pernah ada sisa waktu itu. Nah, kemudian kan saya pikir saya punya anak 2 perempuan, masa ia harus hidup di tengah hutan gitu kan Bang. Makanya saya bilang sama Bapak kita harus pindah. Alhamdulillah waktu itu kita pindah, cari kontrakan, dapat kita kontrakan. Bapak tetap sih nanam singkong, saya waktu itu jual gorengan Bang. Oh, di daerah Menggala juga ya? Menggala, iya, tepatnya di terminal Menggala itu. Oke. Nah, terus akhirnya selama berapa lama itu sampai dengan? Saya jual gorengan itu selama 1 tahun, Bang. 1 tahun saya ikut orang juga, artinya kami pada waktu itu berbagi hasil gitu, Bang, berbagi hasil. Bapak juga ikut. Bapak ikut juga ngebantu saya ngegoreng. Jadi kami jual gorengan itu, Bang, dari jam 2 siang sampai di jam 7 malam. Oh. Ya, itu 1 tahun, Bang. Saya berhentinya itu ketika ayah saya meninggal. Oke. Ketika ayah saya meninggal. Terus kembali lagi, itu tahun berapa itu ayahnya Ibu meninggal? 2003. 2003, oke. Ya. Terus kemudian bisa kembali lagi dagang, itu gimana ceritanya? Jadi pada saat itu kan, Bang, saya ikut orang nih. Kan nggak selamanya saya harus ikut orang kan. Saya bilang sama Bapak, kita cari usaha lain deh, saya bilang kayak gitu. Kita pindah dari Menggala. Waktu itu kita carinya ke Wayabung, Bang. Saya ngelihat lokasi di Wayabung waktu itu sama Bapak berdua jalan motoran. Tapi saya lihat di sana sepi di Wayabung waktu itu. Oh, udah kata Bapak, kita ke unit 2 aja, kata Bapak. Nah, pindahlah Bang, kami di tahun 2004 saya pindah dari Menggala, saya ke unit 2. Unit 2, kemudian saya langsung masuk pasar unit 2 waktu itu. Waktu itu saya langsung pasar unit 2, saya bilang, aduh jualan apa ya gitu. Awalnya kan saya di telur, Bang. Oh, oke. Iya, berdua sama Bapak. Selama Ibu dagang atau apa mengarungi rumah tangga gitu ya, pernah berantem nggak Ibu ribut gitu loh sama Pak Paidi? Pastilah Bang. Yang namanya pasti ada ya. Ribut-ribut pasti ada, tapi ribut-ribut kecil ya. Pasti ada lah. Umumnya faktornya apa itu, Bu? Gimana? Faktornya apa, Bu? Faktor biasa ribut itu apa? Sebenarnya gini sih, Bang. Saya tuh sama Bapak itu sebenarnya kadang ada ininya itu diamnya dia itu loh. Kadang-kadang saking diamnya orang gitu loh, Bang. Jadi terkadang
segala sesuatu hal itu saya harus yang memutuskan gitu loh. Iya, Ini harusnya saya, ini harusnya saya gitu. Saya gini, Bapak itu orangnya tipikal Bapak itu Bang Bob. Segala sesuatu halnya itu dia harus perhitungkan. Kayak gini nih, seandainya kayak waktu saya mau buka usaha toge. Itu kan dari waktu saya pas ngedagangin punya orang Cina, toge ini Bang. Itu dia berpikirnya itu mateng banget. Gitu loh. Jadi segala sesuatu hal itu betul-betul dia pikirkan secara apa ya, detail gitu loh. Kayak waktu itu, saya kan udah buka usaha telur nih Bang. Bawa motor itu motor tahun apa ya, Honda tahun 80-an kan waktu itu udah tinggal kerangkanya aja. Sampai kejungkel-kejungkel, saya sampai nangis-nangis. Waktu itu saya bilang sama Bapak, ayo Geh kita ambil motor. Saya bilang kayak gitu. Kreditan nih udah ada nih untuk DP gitu kan Bang. Udah tuh dia bilang gini, sanggup nggak? Coba pikirkan dulu, perharinya harus begini keluar, ininya harus begini. Jadi apa namanya, kalkulasinya lengkap ya Pak Faidi ini ya dulu ya. Jadi diperhitungkan matang benar dia Bang orangnya. Nah kalau tipikal saya kan beda. Saya tuh maunya ketika ini gitu loh. Saya nggak mau yang berpikirnya oh ini itu enggak. Pokoknya langsung kalau saya. Kalau Bapak enggak, dia harus dipikirkan matang punya Bapak begitu. Itu sih yang kadang-kadang terjadi selisih paham. Nah itu apa selisih pahamnya di situ ya? Nggak ada perempuan lain gitu, nggak pernah itu Bu? Nggak ada Bang. Kalau beneran ini Bu, betulan ini. Memang nggak pernah ada wanita lain di perkawinan Ibu dulunya. Ribut-ributnya tuh. Nggak ada sama sekali Bang. Jadi bisa saya katakan begini Bang, seujung kuku saya nggak bisa ambil kejelekan dan keburukan dari diri Bapak, karena memang nggak ada. Pemabuk dia enggak, penjudi dia enggak, main perempuan dia enggak, berkata kotor dia nggak pernah, berkata yang kasar dia nggak pernah. Dia jaga semuanya gitu loh. Maka ketika ini dituduhkan Bang Bob, ya memang sebenarnya kita kan manusia ya Bang. Nggak semua manusia itu sempurna ya kan, mungkin ada titik kelemahan, kita nggak tahu kan, kemungkinan bisa terjadi. Tapi karena saya memang tahu dia seperti apa, makanya pada saat kejadian itu pas dituduhkan, sore itu pun saya ajak Bapak, ayo kalau kamu memang tidak melakukan perbuatan itu, mari kita ke sana, saya bilang. Ya udah ayo Bu, katanya gitu, biar kita temuin dulu, kok saya dituduh berbuat hal yang nggak saya lakukan. Nah itulah makanya kami berangkat. Kalau dia memang sudah berbuat Bang pada saat itu, nggak mungkin dia mau datang. Udahlah Bu, beresin aja sama Ibu atau gimana. Apalagi saya tahu Bapak itu tipikalnya, maaf ya Bang, bukannya saya inginkan suami saya. Orang itu tipikal penakut Bang. Oke. Berani, yang mau aneh-aneh nggak berani. Nah makanya pada saat ketika itu sudah dituduhkan, saya langsung, ayo Pak, dia mau. Nah sampai ketika itu pun sudah di kantor polisi Bang, saya tahu kan dia kelemahan dia itu saya tahu. Kalau dia merasa salah, pasti dia udah ngaku tuh Bang. Udahlah nggak usah lama-lama Bu, saya di sini ya kan. Beresin lah kayak mana caranya itu. Iya. 20 tahunan udah hidup bersama, pasti hafal betul ya Bu ya karakternya Pak Faidi ini ya. Saya tahu persis lah Bapak itu seperti apa. Jadi kalau keseharian itu ya tadi, Pak Faidi itu kegiatannya sebelum kejadian ini ya, ini apa saja sebenarnya sehari-hari yang kalau Ibu ukur yang sering itu apa? Kegiatan kesehariannya apa saja Bu itu biasanya Bu? Nah, Bapak itu Bang ya, makanya saya katakan langkah kaki Bapak itu bisa saya prediksi kemanapun saya tahu. Ya kan? Kalau saya kemungkinan Bapak nggak bisa memprediksi langkah kaki saya. Saya bilang di sini nggak tahu-tahu saya udah di ujung sebelah sana. Ya kan? Kalau Bapak langkah kaki dia itu bisa saya tauin Bang, karena memang Bapak itu pulang dari pasar ke rumah ya, istirahat 1 jam 2 jam, kemudian melanjutkan membantu saya pekerjaan. Nanti wayahnya sudah luhur, sholat. Nanti ketemu di asar, sholat. Paling dia keluar itu Bang ya, paling kalau dia mau keluar itu paling cuma 5 menit, itu pun beli makanan burungnya. Saya tahu kesehariannya dia itu seperti apa, dia itu saya tahu persis. Jadi keseharian rutinitasnya ini yang tidak pernah bergeser dari pagi sampai siang zuhur itu dagang. Orang rumahan Bang, orang rumahan. Nggak ada yang artinya mau kumpul-kumpul sama teman-teman yang mau poya-poya, hura-hura, itu nggak ada. Itu pun baru beberapa bulan terakhir ini sebelum Bapak itu kejadian.
Itu karena saya Bang yang nyuruh, ayolah Pak, mumpung kita masih dikasih umur, kamu masih bisa dikasih kesehatan, masih bisa ketemu teman-teman SMP-mu, gabunglah, saya bilang, gabunglah dengan mereka. Ya udah ya Bu, boleh. Ya nggak apa-apa. Akhirnya setiap kali ada pertemuan kawan-kawan SMP-nya itu saya selalu diajak Bang. Sampai pada akhirnya itu Bapak kena musibah ini, makanya saya, Allah, Bapak itu betul-betul, kalau bukan karena saya yang nyuruh-nyuruh Bang, nggak pernah Bapak itu mau ke sana kemari itu nggak akan mau gitu loh. Orangnya itu bukan punya inisiatif sendiri, oh saya mau kayak ginilah, oh saya mau kayak gitulah, nggak ada Bang. Nggak ada. Nah, Bu, Ibu kan melihat tadi kan menyampaikan tadi kan nggak mungkin perbuatan itu terjadi, ya kan? Artinya dari latar belakang Pak Paidi dan sikap karakter ya. Nah, sekarang saya mau tanya, apa memang dengan siapa namanya yang siapa namanya si yang korban itu, yang perempuan itu ya ML itu hubungan katanya ada hubungan keluarga. Iya, jadi bapaknya si ML ini sama bapak Paidi itu sepupuan Bang. Jadi Sepupuan ya. Waktu rusuh di pasar itu saya ada juga itu Bu di pasar itu. iya, nah, ya mungkin karena kita lagi suasana yang ini ya Bang ya. Jadi, Nggak kenal jadi ya. Saya membela pedagang juga itu Bu. Nah itu saya rasa-rasanya pernah ketemu Pak Paidi di situ rasa-rasanya itu dulu. Saya mengadvokasi para pedagang yang pada saat itu rencananya mau dilakukan penggusuran atau apalah sebutannya, ada relokasi maupun revitalisasi pasar lah gitu, seperti itu. Iya Bang, betul. Nah, betul itu Bang. Terus bagaimana Bu? Nah jadi waktu itu kan kita gabung nih dengan Register 45 gitu Bang. Iya betul. Jadi kan waktu itu kan Register 45 juga kan heboh-hebohnya ya Bang ya. Iya. Kan? Karena memang yang waktu Register 45 itu yang membawa tuh saya ke pasar untuk ikut membantu masyarakat di pasar itu. Iya Bang. Makanya waktu itu kan kita punya ikatan emosional lah dengan Register 45. Karena waktu itu kita juga baik secara tenaga, moral, kita bantu mereka gitu loh Bang, ya kan. Nah, disitulah saya ketemu dengan mereka Bang. Saya ketemu lagi setelah sekian tahun terputus gitu loh, ya kan. Dengan keluarganya ML ini ya, Bu ya. Iya, dengan keluarganya ML ini. Nah, mulai dari situlah Bang, mulai kembali merapat mereka ini. Yang saya juga terkadang dengan Bapak, kami motoran, kami ke sana gitu loh. Kalau pas mereka ada acara, kita juga ke sana gitu kan. Nah, pada akhirnya di tahun 2020 itulah Bang, mereka meminta 2020 waktu itu mereka meminta anaknya untuk tinggal di sini. Tapi sehubungan Anaknya karena ini memang siapa saya ini juga Bu? Anaknya ini siapa Bu? ML, yang ML. Karena pada saat itu katanya sih pengen ngelanjutin sekolah katanya begitu ya. Saya bilang untuk saat ini saya belum bisa, saya bilang gitu Bang, karena kan memang keadaan saya juga kan, saya punya 2 putri yang saya sekolahkan itu memang Bang, saya nyari tempat sekolah itu yang betul-betul punya mutu gitu loh, ya kan? Karena saya selaku orang tua punya keterbatasan, dan saya juga punya keinginan apa yang menjadi keinginan saya dulu untuk bisa kuliah, ya kan, untuk bisa dapat kerjaan atau apa, saya nggak bisa, saya ini kan anak-anak, harapan saya kan pada saat itu, makanya mereka saya sekolahkan di sekolah kayak si Ayunya waktu itu di Islam Terpadu yang biayanya itu setiap bulan nggak sedikit juga Bang, ya kan. Kemudian si Nabila di MAN 1 kan. Nah jadi, disitulah saya mulai di akhir tahun, mulai terkontaknya itu di 2021 awal Bang. Karena saya sudah buka usaha toge, waktu itu sudah berjalan. Saya pikir ya sudahlah, daripada dia saya dengar juga kerjaannya di kafe, mending dia ikut kita, saya bilang, ya kan Bang. Ini si ML ini. Si ML ini Bang. Jadi saya nih ini Bang sebenarnya umurnya mungkin seumur sama Bila kali ya? Enggak seumuran Nabila. Nabila di 2000 Bang. Kalau itu 2006 ya? 2004 2006 anak itu sih. Di bawah Bila ya, Iya. Ya, jadi ya udahlah, saya bilang sama bapaknya suruh ke sini aja nggak apa-apa. Nah,
Jadi melalui WA waktu itu saya hubungi mereka. Ya sudah, datanglah di awal bulan tuh Bang, di awal bulan 1 2021. Datang si ML ini diantar oleh si kakaknya yang namanya si Suryadi itu. Bawalah ke sini siang sekitar jam 11-an lah nyampe sini. Nah, sore sekitar jam 4 itu sudah dandan rapi. Saya bilang mau kemana? Tahu-tahu sudah ada motor di depan, motor laki-laki yang, aduh saya bilang kayak gimana nih, mau keluar dulu ya Bun main. Loh saya bilang gimana ini, belum nginep kok sudah keluar main kamu, saya bilang. Mau pulang jam berapa, ini kan sudah mau maghrib, saya bilang waktu itu Bang. Sebentar aja kok Bun, kata dia. Ya sudahlah, karena sudah dijemput kan Bang, saya pikir nggak mungkin mau saya batalkan. Berangkat, pulang udah jam 10 malam waktu itu. Jadi saya bilang sama Bapak, aduh Pak gimana dong, saya bilang, ini anak belum juga nginep, sudah keluar sama laki-laki, saya bilang. Terus Bapak ngomong, ya udah Bu, dinasehatin aja dulu, kata dia kayak gitu, dikasih tahu nggak boleh lagi kayak gitu. Ya udah pulang nih Bang, jam 10 malam. Nah, saya bilang nggak boleh lagi nak kayak gitu. Ini tanggung jawab Bunda ini berat. Saya bilang kamu kan anak gadis. Saya bilang dititipin ke Bunda. Saya bilang kayak gitu. Pertanggungjawaban Bunda ke orang tua kamu berat. Saya bilang kalau ada apa-apa sama kamu kan nanti Bunda yang kena. Saya bilang kayak gitu. Bagus sih dia kalau jawab tuh Bang. Iya Bunda, cuman sekali ini aja. Nah, gitu. Ya udahlah saya pikir ya Bang ya. Udah saya nasehatin. Kemudian ada beberapa kali ini sama si Nabila make pakaian Nabila nggak ngomong. Nabila tuh ngomong sama saya, kayak mana sih Pak, nah kayak gitu, masa pakai saya nggak pakai pakaian saya kok nggak ngomong-ngomong, katanya begitu. Nah jadi seminggu lah dia tuh di rumah kita Bang, seminggu dia pulang itu mau sekolah tatap muka, jadi dia pamit pulang. Oh ya sudah, saya bilang kayak gitu, saya sanguin lah Bang, pulanglah dia. Nah seminggu dia sekolah sudah tatap muka itu, ngehubungin si Nabila waktu itu, nggak ke saya sih Bang dia ngehubunginnya, padahal dia ada nomor WA saya. Tapi dia ya artinya selama itu kan dia tinggal di bawah pengasuhan ibu lah gitu istilahnya ya, sama Pak Paidi lah gitu ya. Tapi 1 minggu kemudian dia keluar dari rumah. Iya pulang, pamit pulang karena mau sekolah tatap muka di tempatnya dia gitu kan Bang. Nah setelah sekolah tatap muka dia mau balik lagi ke sini, ngehubungin si Nabila, nge-WA, Yunda saya kesana lagi ya. Nggak usah kata saya, karena waktu itu ibunya datang ke sini kami bilang kok si ML ini pulang bawa pakaian kok nggak ngomong-ngomong, saya bilang kayak gitu, semua baju kok dibawa dia nggak ngomong. Nah, mungkin dia nggak takut, mungkin dia sama saya hubungannya ke Nabila gitu loh Bang. Iya artinya dia ada keinginan untuk keluar dari rumah gitu kan, ada keinginan karena dia sudah ada niat membawa pakaian segala macam kan, istilahnya nggak akan kembali lagi kan. Iya, tapi dia mau minta balik lagi waktu itu setelah dia pulang itu, dia minta balik lagi sama Nabila, nggak boleh, nggak diperbolehkan lagi. Alasan Nabila di rumah sudah kamar udah nggak ada karena ada yang kerja ngebantuin ibu gitu, alasan si Nabila waktu itu. Memang benar sih Bang, saya punya pekerja 2 anak cewek yang dari Gedung Aji kerja di sini 11 bulan ikut saya Bang. Iya. Nah itu Pak Paidi sikapnya apa dengan dia seminggu kemudian pergi, kemudian dia mau balik lagi, itu apa sikapnya Pak Paidi itu? Ya kalau Pak Paidi itu apa ya Bang, orangnya itu bisa dikatakan cuek, nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak mempermasalahkan sih sebenarnya, orangnya itu acuh sih Bang, dia itu nggak usah diam kan gitu ya, itu yang ibu katakan tadi itu ya. Banyak diam gitu ya. Diamnya dia itu gitu kan. Jadi nggak terlalu banyak seni hidupnya itu, memang kayak Bapak itu. Pokoknya yang dia tahu, dia bantu saya kerja, dia ibadah, dia lakukan yang bisa dia lakukan. Kalau dia mau ngerancang, oh saya pengen kayak gini, oh saya pengen kayak gitu, coba sih kita kayak gini, coba sih. Enggak Bang, awal saya nikah dengan Bapak nih ya, kita mau buka usaha itu selalu saya yang punya inisiatif, walaupun pada akhirnya Bapak ikut ngebantu gitu loh, ikut ngebantu, malah dia yang all out kerjanya. Kayak oke nih Bang, saya pengen buka waktu itu dari pas setelah saya 2 tahun ngejualin punya orang, saya udah ngerasa nggak cocok kan, kita ngejualin kok apa sih harga nggak bisa kurang-kurang gitu kan. Yuk Pak kita buat ya sendiri.
coba dulu kamu pikirin, itu nggak mudah, harus perlu airnya harus nggak boleh ngandung ini, ngandung itu, segala macem lah ininya dia gitu kan Bang. Kadang-kadang aduh saya bilang kayak gimana sih ininya gitu kan. Nah pada akhirnya kemarin itu saya jangan ditahan lagi ya, saya bilang saya mau buka sendiri. Ya sudah kata dia, udah saya buka ini, dia ngedukung tuh Bang, ngebantuin, malah dia yang all out, dia nyiramin, dia itu. Makanya setelah Bapak di sana Bang, itu kerasa di saya gitu loh. Karena kan setidaknya dengan pekerjaan saya sekarang sendiri, Bapak nggak ada, jadi kan semakin berat gitu loh Bang. Kerasa banget di saya. Iya. Harusnya saya tengah malam bisa tidur nyenyak ketika ada Bapak. Sekarang saat Bapak nggak ada, saya harus banyak terbangun, ngontrol anak-anak yang kerja gitu kan. Jadi tingkat Kalau waktu kenyamanan lagi ada Bapak, jauh sekali tingkat kenyamanan Ibu semenjak ada Bapak dan saat ini jauh dari Ibu ya, Bapak ya. Ya, makanya saya bilang Bang, saya punya pekerja 2 dalam rumah saya ini, anak gadis ya 2, itu lulusan pondok semua. Dari Jawa, cuman orangnya dari Gedung Aji sini Bang. Anak-anak itu, aduh, sayang kemarin itu mereka sudah ke Jawa lagi untuk memperdalam ilmu agama mereka, makanya pada saat itu nggak bisa memberikan kesaksian untuk Bapak gitu loh. Mereka tahu persis Bapak itu seperti apa, itu aja cuma baru 11 bulan ya Bang ikut saya. Baru 11 bulan mereka, maaf ngomong Bang, pintu kamar mereka, maaf ngomong, tidak pernah terkunci. Saking mereka percaya dengan saya, dengan Bapak Paidi. Tidur itu ya, mereka artinya nggak pernah artinya di sekitar di rumah Ibu tuh sebenarnya ada banyak anak gadis ya, bukan ML aja ya, itu yang dilihat oleh Bapak gitu ya. Iya, bukan ML. Dan itu pun kalau memang bisa nanti sewaktu-waktu mereka ditanyain Bapak itu seperti apa dari hati mereka tanpa saya harus mengarah-arahkan mereka ya Bang. Kalau mereka nggak percaya dengan saya Bang, mungkin 11 bulan itu nggak betah lah Bang ikut saya. Saking mereka percaya dengan Bapak Paidi. Sampai mereka bilang, Bapak lo, uang apa, kalau mereka pakai bahasa Jawanya, Bapak lo setiap ngomong aja entah matanya di mana, entah mulutnya di mana, yang diajak ngomong entah di mana. Kata anak-anak yang kerja tempat saya. Entah dia mau laki, entah dia mau perempuan, itu kadang gini ya Bang, tuh anak duduk berdirinya di ujung sana, Bapak itu di sini. Bapak tuh kadang, Dok, wes mangan orong. Yang dilihat dia itu, ya yang dilihat dia ini bukan orang yang diajak dia ngomong gitu loh Bang. Karena dia jaga sekali pandangan, dan itu pun satu pasar yang kenal dekat dengan Bapak Paidi itu bisa mengatakan Allah ini benar-benar fitnah, dan kami nggak percaya itu. Karena kalau Pak Paidi keseharian kalau subuh sholatnya di rumah apa di masjid Bu? Nah kalau subuh Bang, karena kan kita setelah subuh itu kan langsung berangkat ke pasar Bang, jadi sholatnya di rumah. Kalau di rumah ya. Kadang kalau nggak sempat di rumah, dia ke masjid di pasar. Oke. Waktu. Karena itu memang subuh sudah harus berangkat untuk beraktivitas dagang ya Bu ya, selalu ya. Sehari-hari terus begitu ya. Jadi sudah harus. Nah yang terakhir nih Bu, tentang Pak Paidi lagi nih. Kok tiba-tiba Pak Paidi itu kok bisa datang ke tempatnya ML itu? Itu sebenarnya dalam rangka apa Bu sebenarnya Bu? Saya sudah tahu, sudah coba bisa diulang, karena kan tadi riwayat-riwayatnya Pak Paidi itu hubungannya seperti apa dengan ML, dengan anak-anak pegawai Ibu yang 2 orang anak gadis juga, kemudian juga bagaimana Ibu mengenal ya kan, dengan karakter bahwa dia itu seorang bapak yang betul-betul membuat nyaman bagi istri seperti Ibu Nelly, dan juga bagi Nabila dan kakaknya yang kesehariannya mengantar sekolah dan sebagainya gitu loh. Nah ini kok tiba-tiba bisa sampai terperosok ke dalam musibah ini sehingga datang ke tempatnya ML tadi itu, apa gitu loh tujuannya? Apakah memang sering ke tempatnya ML atau bagaimana Bu? Jadi gini, kalau ke tempat CML sering juga enggak Bang. Jadi Bapak itu nggak pernah jalan sendiri. Setiap ada mau pergi apa-apa, Bapak itu mesti ngajak saya. Kalau saya malah jarang yang ngajak Bapak. Tapi kalau Bapak, saya malah yang kadang-kadang, ayo kita ke sana, atau Bapak deh yang ke sana gitu kan. Saya Bang yang kalau untuk dia sendiri inisiatif, maka saya bilang kalau dia sendiri yang punya inisiatif itu nggak ada Bang sebenarnya. Saya yang terkadang coba nih kita punya keluarga, Mboan ya sambangin ke sana, didatengin gitu kan. Nah, jadi pada saat itu gini Bang ceritanya. Jadi kita juga
nggak serta-merta artinya Bapak itu ke sana sekonyong-konyong niat mau memperkosa atau apa, itu nggak ada sama sekali. Jadi pada saat itu di tengah malam di tanggal 28 Juli di jam 11 malam ibunya ML ini nge-WA ke kita mengundang untuk menghadiri acara 100 hari dari ayahnya si ML ini. Gitu Bang, jam 11 malam. Saya buka WA itu di pagi harinya Bang, di jam 6. Saya lihat di situ, Dek, kesini ya, mau 100 hari kiaimu. Sampai di voice note juga tuh kan Bang. Saya baleslah dengan voice note. Saya bilang, jam berapa Puhun acaranya? Nggak dijawab Bang sama mereka. Pak Paidi pulang nih dari pasar. Saya bilang, Pak, ada undangan 100 hari dari Puhun. Nah, Bapak Paidi ngomong, jam berapa Bu acaranya? Nggak tahu Pak, soalnya nggak disebutin jam berapa acaranya. Udahlah, Nanti dulu, kalau stop kita dulu mau Bu, jalan. stop dulu. Jadi Pak Paidi datang ke tempat ML pada hari itu karena pemberitahuan dari Ibu? Iya, saya yang ngasih tahu ke Bapak. Ada acara Pada 100 hari yang sama, pada hari yang sama. Iya, pada hari yang sama. Artinya tidak ada perencanaan Pak Paidi untuk datang tanpa sepengetahuan Nggak Ibu atau sepengetahuan Ibu tetapi datangnya dari Pak Paidi. Iya, nggak ada sama sekali Bang. Pokoknya itu Ini saya waktu kasih tahu. persidangan kemarin dijelaskan nggak itu Bu? Dijelaskan, sudah dari BAP Bapak pun sampai di persidangan Bapak menjelaskan bahwa Bukan, Bapak kesana. Ibu sudah menjelaskan Bu di persidangan bahwa yang memberitahukan bahwa Pak Paidi itu harus hadir ke tempatnya si ML itu adalah Ibu. Jangankan saya untuk di persidangan Bang, di tingkat penyelidikan aja saya nggak bisa memberikan keterangan. Oh. Jangankan Jadi untuk di persidangannya. Di persidangan pun Ibu nggak boleh, nggak bisa. Tidak diperbolehkan sama sekali. Jangankan di persidangan, di tingkat penyelidikan di Polres Mesuji pun kami tidak satu pun yang memberikan keterangan. Saksi dari Bapak pun tidak ada yang kami dimintain keterangan sama sekali. Waktu sidang kemarin untuk persidangannya Pak Paidi itu Ibu hadir, bersaksi juga? Tidak. Saya tidak bisa bersaksi, Bang. Karena katanya istri tidak boleh, anak kandung tidak boleh memberikan kesaksian karena ini kasusnya anak di bawah umur. Betul. Gitu, Tapi artinya mau melalui siapapun bahwa bukan melalui Pak Paidi ya menyampaikan bahwa Pak Paidi itu hadir ke sana bukan kehendak Pak Paidi tetapi diundang oleh Ibu, diminta oleh Ibu. Itu ada nggak penyampaian itu? Iya, nyampe nggak? Di persidangan tuh nyampe nggak? Bukan dari mulutnya Pak Paidi loh. Ada, Bang. Dari siapa dari itu semua yang menyampaikan? Saksi saksi-saksi yang kita hadirkan, Bang. Jadi ada yang menyaksikan kehadiran keberangkatan Bapak sampai di kepulangan Bapak itu tetangga samping rumah saya, seorang mbak-mbak. Dan teman saya si Eva Gultom yang pedagang pasar juga. Pada saat itu yang kita mau mendata pedagang pasar karena kan saya waktu itu mau menikahkan putri saya yang pertama, Bang. Jadi itu ada saksi yang melihat keberangkatan Bapak, di jam keberangkatan Bapak itu melihat gitu sampai di pulangnya pun mereka melihat. Artinya begini Bu, yang mau saya sampaikan begini. Kedatangan Pak Paidi ke tempat atau ke rumah ML itu yang minta tuh Ibu gitu loh. Ada nggak penyampaian itu? Iya, saya yang di persidangan ada nggak? Saya yang menyuruh Bapak. Iya, di persidangan nyampe nggak itu? Ada Bapak bilang. Bapak yang ngomong. Bang. Iya. Bapak yang ngomong. Jadi ada undangan 100 hari dari ibunya si ML itu melalui istri saya. Jadi istri saya pada saat itu nggak bisa berangkat, jadi saya yang disuruh istri saya berangkat ke sana. Karena istri saya kerjaannya belum selesai, terus ada temen yang datang mau ngedata pedagang pasar, karena saya mau nikahin anak saya yang pertama, kata Bapak Paidi. Sudah dijelaskan, Bang. Iya. Ya, jadi iya. Betul. Yang terpenting sekarang ini memang harus betul-betul sampai ke majelis hakim ya Bu ya, itu yang penting. Tapi itu saya tidak ingin berbicara tentang pokok hukum pada kesempatan ini, saya lebih kepada
bagaimana latar belakang Pak Paidi sebenarnya yang ingin saya ketahui gitu loh ya kan. Karena memang dugaan, tuduhan atau bisa mengarah kepada fitnah itu bisa terjadi kalau kita mengabaikan tentang latar belakang seseorang gitu ya kan. Artinya ada motif. Memang juga tidak ada tertutup kemungkinan ketika ya kita sama-sama sudah tahulah ya di beberapa pesantren ada pelecehan atau apa segala macam yang dilakukan oleh guru, notabene guru ya. Nah, tetapi kan itu karena peluang ya Bu ya, karena peluang. Jadi kalau ada peluang, siapapun yang benar itu bisa melakukan kejahatan. Kalau ada peluang ya kan. Dan membaca peluang itu perlu disusun sebuah rencana. Siapa yang menyusun rencana itu tadi? Orang tersebut sejatinya memiliki latar belakang yang tidak baik ya istilahnya, atau memang berlatar belakang memiliki memorial atas kelakuan dan perbuatan yang sebelum-sebelumnya sama, mirip-mirip lah seperti itu ya kan. Nah, sementara kan ibu selama ini 25 tahun berkeluarga tidak pernah bertengkar tetapi ya itu bumbu-bumbu tentang sikapnya dan sebagainya gitu kan. Nah tetapi tidak pernah ada will ya, wanita idaman lain tuh nggak pernah ada. Nah, orangnya ibu tidak pernah mengatakan orangnya seperti apa ya. Saya bisa menyatakan ini orang polos karena apa? Ketemu sama orang nggak mau bertatapan mata ya kan, bicara pun juga kemana-mana kan seperti itu. Nah ini bagi sosok Pak Paidi adalah sosok bapak yang sangat memberikan kenyamanan bagi keluarga, terutama juga kepada anak-anaknya ya kan. Karena menurut hemat saya jarang sekali Pak Bu ya, jarang sekali Bu seorang bapak itu mengantarkan anaknya ke sekolah gitu loh. Nah ini rutin gitu loh, itu jarang sekali ya. Karena apa? Apalagi saya melihat kasih sayangnya beliau itu kepada Nabila dan kakaknya itu tidak mungkin hanya terhenti di situ. Kasih sayang itu bisa jadi kepada saudaranya seperti ML dan yang lainnya ya. Jadi kita berharap ya lembaga pengadilan bisa menyaksikan ini ya gitu ya, betul-betul latar belakang dari Pak Paidi bisa menjadi perhatian gitu ya Bu ya. Nah tinggal kita minta Ibu Nabila tetap berdoa ya, semoga ya Allah tidak mungkin akan menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tetapi sekali lagi Allah memberikan ujian kepada setiap umatnya, yaitu tentu untuk ya setiap umatnya itu akan meningkat derajatnya ya, karena kisah-kisah para nabi, para rasul itu juga mengalami hal yang serupa Bu, yang dialami oleh Pak Paidi. Ini Ibu untuk memperkuat iman Ibu dengan Bila dan keluarga yang lain ya. Sampaikan seperti itu kepada keluarga yang lain, Nabila apa segala macam. Nah, terus ya digaungkan bahwa keberadaan latar belakang Pak Paidi itu seseorang yang sangat jauh daripada apa yang dituduhkan terhadap perbuatannya ini. Itu ya. Nanti kita ada session, saya kalau nggak salah dengan penasihat hukum atau kuasa hukum Pak Paidi ya Bu ya, nanti ya. Jadi saya kira itu Bu yang bisa sampaikan ya. Jadi kita berdoa semoga Pak Paidi ya mendapatkan satu tempat dan kekuatan ya, imannya terus ya, menjaga ibadahnya terus ya, sekalipun saat ini sedang ditempa dalam sebuah ujian ya. Karena apa? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tetapi sekali lagi orang yang difitnah itu akan naik derajatnya Bu. Itu yang terpenting Bu. Ya, saya kira itu ya Ibu Bila ya. Kita cukup itu sepintas tentang bagaimana Pak Paidi ya. Nanti kalau ada lagi tentang keberadaan pribadinya Pak Paidi sampaikan. Atau sekarang mau tambahkan lagi keberadaan sikap karakter Pak Paidi dari Bila atau dari Ibu Nelly, silakan. Iya. Tidak ada memori jelek yang terekam di ingatan kami, baik anak-anak juga selama saya 25 tahun mendampingi beliau, dan anak-anak sudah tumbuh bahkan sudah menikah saat ini, yang kemarin memang tidak sempat dihantarkan beliau untuk dinikahkan, diizabkan karena memang terkendala. Kita diuji oleh Allah, diberikan ujian sangat luar biasa di detik-detik pada saat harapan seorang ayah untuk bisa mengijabkan putri pertamanya terhalang oleh kasus yang benar-benar ini adalah fitnah.
Jadi di rekaman memori kami, saya sebagai istrinya dan sebagai anak-anak, itu betul-betul terekam jelas, Bang, bagaimana sikap beliau, bagaimana perilaku beliau, bagaimana tingkah laku beliau. Itu tidak sekalipun mencerminkan sikap buruk. Ini bukan hanya sekedar kami ya, Bang. Mungkin bisa nanti ditanya dengan, maka pada saat waktu di kepolisian, saya minta dengan mereka, coba saya bilang kayak gitu, kalian turun ke lapangan, ditanyakan, saya bilang, Bapak itu seperti apa sih orangnya, saya bilang kayak gitu, sebagai acuan kalian dalam menyelidiki perkara ini. Ditambah lagi kita punya bukti, Bang, waktu itu kita tunjukkan di tingkat kepolisian, tapi dikesampingkan semua bukti-bukti kita itu. Jadi benar-benar sakit, Bang Bob, ketika orang yang tidak bersalah kita lihat harus menerima hukuman yang sebegitu beratnya atas dasar perbuatan yang tidak sama sekali dia lakukan. Ketika itu dia lakukan, mungkin kami nggak akan sampai di titik ini gitu loh, ya kan? Yang buat kita sakit itu, Bang, karena kita tahu dia seperti apa. Saya aja, Bang, jangan enggak. Setiap hari saya harus berurai marta. Cuman alhamdulillahnya saya punya begitu banyak kawan dan saudara-saudara yang menguatkan saya gitu loh, bahwa ini memang ujiannya datang dari Allah. Kamu yakin, kata gitu, semua pasti nanti akan ada hikmahnya di balik ini, kata. Tapi saya bilang, Bang, andaikan badan saya bisa menggantikan posisi beliau di dalam sana sebagai rasa penebus dosa dan kesalahan saya sebagai istri selama ini, mungkin ya, Bang, ya. Saya mau, Bang, saya siap gitu. Jangan dia gitu. Atau ada orang yang sakit hati ketersinggungan dengan saya, jangan dia yang dijadikan sebagai tumbal gitu loh, Bang. Karena maka saya bilang seujung kuku saya, Bang Bob, tidak ada keburukan dan kejelekan yang bisa kami ambil dari diri dia selain diamnya dia. Itu aja. Nggak ada lain lagi, Bang. Iya. Semoga nanti akan menjadi yang terbaik ya, Bu ya. Ibu juga diberikan kesabaran dan kekuatan ya. Kalau dari Bila gimana, Bila? Coba. Harapan Bila ya, kasus ini benar-benar dilihat, ini kan lagi masuk di kasasi ya. Mudah-mudahan hakim yang agung benar-benar melihat kasus ini secara sedetail-detailnya dan diusut secara tuntas, karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan di kasus ini. Kalau memang diperiksa kasus ini secara teliti. Jadi harapan Bila dengan proses hukum yang diusut secara teliti itu bisa menemukan titik-titik kejanggalan lainnya dan Bapak itu bisa diputus secara bebas sesuai fakta dan bukti yang ada bahwa Bapak Paidi tidak bersalah. Ya, dari harapan Bila sebagai bapaknya Bila yang selama ini sangat menjaga Bila dan sebagainya, ya apa yang disampaikan kepada ayahanda tercinta nih, Bila? Ya, pokoknya buat Bapak ya, malah Bapak yang selalu menyampaikan pesan-pesan ke Bila gitu, katanya kita nggak boleh dendam sama orang, kata dia kayak gitu kan. Sabar, kata dia, ikhlas, ini tuh ujian dari Allah, Bapak ikhlas, kata dia kayak gitu. Yang penting kamu sama Ibu sehat, pikirin juga masa depan kamu, yakin aja, kata Bapak. Yakin aja Tuhan itu nggak tidur, ini tuh ujian untuk kita, kata dia. Intinya kita nggak boleh menyimpan dendam sama siapapun, kata dia, walau kita dizolimi, kata dia, maafkan, kata dia. Luar biasa. Iya. Jadi Bila, iya. Baik ya Bu Nelly ya. Bila insya Allah kesabaran Bila dan Bu Nelly dan sekeluarga semuanya termasuk Bapak Paidi itu akan mendapatkan sebagaimana apa yang menjadi harapan kita, doa kita bersama ya. Saya kira itu saudara-saudaraku sekalian ya. Terima kasih Bu Nelly dengan Bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kepada para pemirsa sekalian ya, pemirsa podcast, para netizen bisa melihat dan menelisik ya apa sebenarnya yang menjadi latar belakang Pak Paidi ya. Di sini sudah bisa menjadi kita dapat jadikan parameter ya, ukuran apakah hukuman ataupun perbuatan yang dituduhkan kepada Pak Paidi ini betul-betul bisa terjadi. Ini secara tentunya kemanusiaan ya. Kita melihat secara bagaimana hubungan sosiologis kita antara manusia satu dengan manusia yang lain. Sebagai manusia yang dewasa kita bisa menilai ya. Nah, artinya harapan Bila dengan Bu Nelly pada hari ini mudah-mudahan sampai kepada
orang yang berwenang untuk menangani perkara ini sehingga memutus perkara yang seadil-adilnya. Ya, bahwa saya dapat simpulkan Pak Paidi adalah orang yang jauh daripada akan tuduhan terhadap perbuatan yang dilakukan itu. Jauh sekali sebagai seorang Paidi melakukan hal tersebut. Ya, saya kira itu yang bisa menjadi pesan kita dan menjadi message kita kepada halayak. Dan hikmah apa yang bisa kita ambil, itulah tadi kesabaran. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.